Eh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya dipaksa oleh netizen. Akhirnya saya dipaksa oleh netizen yang memprovokasi saya untuk menerima tantangan daripada Mbah Mufid yang ingin membuktikan makam palsu. Hadiahnya mobil. Saya hadiah mobil. Dan seperti awal yang saya support, ya ini bukan saya bara, bukanlah. Saya rasa saya support lah. Mbah Mufid ini saya support, dan bukan cuma Mbah Mufid, jadi siapapun yang bisa membongkar tentang makam palsu. Yang katanya itu yang membuat itu adalah Habib Lutfi. Ya, kalau bisa buktikan bahwa Habib Lutfi adalah seperti itu, ya enggak apa-apa. Nanti kamu saya kasih hadiah mobil 1 unit, mobil bekas ya, punya saya yang baru saya pakai kurang lebih setahun. Mobilnya Matic, warnanya merah, jadi tenang aja. Saya tidak pernah ingkar apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbah Mufid, makam Jumadil Kubro yang di Kaligawi Semarang, kata beliau adalah itu hanya tanah untuk ya, tanah untuk bukan makam, artinya cuma tanah blong ya, cuma tanah blong. Ya enggak apa-apa, buktikan aja, itu dekat tempat saya. Itu dekat tempat saya di Kaligawi Semarang. Ya. Di makam Jumadil Kubro itu dekat banget dengan tempat saya. Ya silakan. Nanti ditentukan Mbah Mufid kapan bisa ketemu dengan saya untuk membuktikan makam Jumadil Kubro fiktif, alias tanah kosong hanya diutuk-utuk terus tiba-tiba jadi makam Jumadil Kubro. Nah itu bisa diterima enggak? Jadi saya ngikutin loh, saya ngikutin alur nih. Ya. Dan ingat Mbah Mufid kan bawa Habib Lutfi, terus dan Mbah Mufid itu harus buktikan itu. Karena apa? Saya siap menghadiahi mobil untuk itu. Itu hadiah support saya untuk Mbah Mufid loh ya. Jadi tenang saja. Hahaha, manusia nggak punya unsub saja loh. Kamu lu dari kemarin itu teriak-teriak unsub saja. Ya nyatanya ya mbok tonton. Iki lho aku ki mudeng kowe iki sopong dunia pencot. Saya itu lo paham. Lalu dulu tuh yang merungkatkan dunia pencot itu ya saya. Dunia yang abu-abu seperti apapun itu ya saya. Tentang kolateral, tentang duitnya Bung Karno. Nah, duit Pak Karno yang ada di Swiss tak rungkatin kabeh, apalagi ya masalah-masalah kayak begini. Ngomong unsub, bubar. Lah nyatanya ya nggak bubar. Nyatanya kamu ya masih nonton saya. Alah. Lo nggak ada efek. Walaupun saya nggak ada efek, minimal masih ada orang yang panas gara-gara statement saya. Itu aja udah cukup. Ya. Jadi untuk Mbah Mufid, saya kembali lagi ke Mbah Mufid ya. Mbah Mufid, saya terima tantangan Mbah Mufid. Mobilnya ya sudah ada, masa saya itu guru. Loh ini lo mobil apa yang sesuai saya sampaikan ya, tak betul ya. Tak dulu ke mobilnya. Wadah, masa Gus Arya umpluk kayak dunia pencot. Ya udah lah. Lah kalau kalian itu umpluk boleh. Nah, nih saya kasih tahu. Nih. Ini nanti saya mau kasih ke Mbah Mufid loh ya, jangan ngiri yang lain. Tapi ya bolehlah siapa saja lah ya. Ah nih ya, nih Mbah Mufid. Ah ini mobil saya kasih sama Mbah Mufid nih. Mobilnya ada loh ya, Matic. Kuncinya mana Sen? Sini Sen, sini sebentar kamu, kasih tahu komandonya. Kamu sini.
Di starter dulu. Nanti takutnya dipikir mobil mati nih. Nih di starter dulu. Terus nanti dinyalain lampunya ya. Iya, nih. Kasih nih. Nih Mbak Mufid ya. Nih di starter cekreng. Nah, nggak pakai. Saya lihat dulu. Starternya ada kontaknya nggak? Enggak, maksudnya nggak ada kontak sini kan? Nah, coba nyalain lampunya itu. Nah, nih. Coba nih, lihat. Nih. Nyalain. Nah, itu tombol tuh lihat. Tombolnya starter. Cekrek. Iya. Piyuh langsung tanpa ada kontak otomatis mobilnya. Piyuh. Wah. Wah, ini Mbah. Ini hadiahnya, Mbah. Wah. Masih baru. Nah, nih. Nih, Mbah Mufid. Nah, mungkin di zaman Mbak Mufid belum ada mobil seperti inilah. Walaupun menurut Mbak Mufid ini jelek, tapi saya punya ini. Sama satu mobil Tereos. Tereos ya Allah. Apa mobilnya satu lagi sering gonta-ganti mobil ya. Tenang aja, ini surat-suratnya lengkap. Aman ya, aman ya. Biak coba. Wah, biak. Widih, suaranya ada tuh, lihat tuh. Suaranya coba sekali lagi. Ada. Oke, Mbak Mufid ya. Oke, sip. Mantap. Gitu. Gitu ya. Gimana? Clear? Oke ya. Saya itu orangnya santai. Cuman ya kalau ada yang marah-marah begitu tuh ya kadang-kadang saya mikir. Aku tuh ya ngapain kalian, gak ngapa-ngapain. Wah, aku ya santai gitu loh. Oke. Ini panas, ngono panas. Santai wae ngono lho. Serasa emosi. Jadi, saya lanjutkan tentang Mbak Mufid ya. Mbak Mufid pertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Mbah Mufid. Habib Lutfi itu adalah pemalsu makam. Satu itu. Mbah Mufid itu harus buktikan. Dari zaman dulu itu sudah ada. Makam itu sudah ada. Entah itu makam Jumadil Kubro atau bukan, yang jelas itu adalah makam. Itu setahu saya. Wong zaman dulu itu zaman nomor kok. Dulu tuh zaman nomor, banyak orang nyari nomor di makam segala macem. Zaman dulu. Pedes ora? Biar pileknya biar beler. Oke. Sama airnya air panas sekalian biar aku gembrojos. Soalnya pilek ini ben beler kan loh. Tadi tak minumin es terus gak beler ya. Yes. Aku pilek kok. Wah. Mbak Mufid ya. Ini Mbah, mie rebus ya, dikasih cabai. Nah, ini cabai yang pedes. Ben pileknya marigen langsung beler. Mufid, tentukan kapan Mbak Mufid mau buktikan itu. Ya, saya itu takutnya begini Mbah, soalnya orang tua itu seumuran Mbak Mufid itu lagi imajinasinya itu kembali kepada waktu kayak kecil lah Mas, jadi kekanak-kanakan kembali. Saya takutkan itu gitu loh, karena ini sudah menjadi sara, sudah menjadi kemana-mana. Saya hanya ingin buktikan itu aja. Ingat Mbak Mufid, Habib Lutfi makam palsu ya. Satu hal, saudara-saudaraku, ini semua saya kasih sedikit clue ya, saya kasih sedikit pengalaman. Oke, akhirnya aja. Saya kasih sedikit clue, saya kasih sedikit pengalaman, tapi jangan kaget ya. Banyak sekali akhir-akhir ini makam-makam yang tidak terawat, entah itu makam leluhur, makam-makam keramat, makam-makam situs, atau makam-makam kerajaan yang tidak terurus dan tidak terawat. Ini tiba-tiba
Ini tiba-tiba saudara, tiba-tiba nih ya mungkin karena itu keluar masuk bebas, tiba-tiba tulisannya itu ada bin Yahya atau apa begitu. Itu waspada, hati-hati. Saya tidak menuduh siapapun, tetapi ini terjadi, entah tujuannya apa si oknum ini yang mensabotase itu. Mungkin saja tujuannya adalah untuk membuat propaganda. Kenapa? 6 bulan yang lalu ada beberapa makam yang ditemukan. 6 bulan yang lalu itu belum ada yang namanya makam itu ada bin Yahya atau ada Ba'alawinya lah. Tiba-tiba itu ada Ba'alawinya. Yang ditakutkan adalah ini sengaja disabotase hanya tujuannya untuk modal propaganda. Hati-hati loh. Hati-hati. Ya. Ini baru dugaan yang nanti ketika pelaku-pelaku ini sudah ditangkap atau pelaku-pelaku ini sudah ditemukan motifnya apa, ya nanti baru kita share. Sekarang belum berani. Kenapa? Kalau kita share saat ini ya ndak bisa. Ndak bisa. Ini saya ngomong kayak begini unsurnya bukan membela habaib, bukan. Saya dari dulu memerangi oknum habaib. Akan tetapi ini kondisinya sangat berbeda sekali. Ya. Sangat berbeda sekali. Ini takutnya sudah netizen ini alurnya sudah memukul rata. Semua habaib itu harus dibantai dan lain sebagainya. Terus ini diimbu-imbui seolah-olah itu. Contohlah kayak video kemarin yang viral. Tiba-tiba ada yang nanya, kamu pernah nggak ngaku jadi habib? Seandainya begitu. Dia nggak terus tempeleng-tempelengan. Itu yang mukul siapa? Yang nendang siapa pun nggak tahu. Tetapi narasi videonya tetap seorang Ba'alawi memukuli. Ini saya rasa nggak beraturan. Itu kan video yang belum jelas, harusnya dicari tahu dulu. Ya, saya hanya sedikit meluruskan saja. Tugas saya, tugas kita semuanya untuk menyaring sebuah informasi. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Nanti khawatirnya apa? Kalau langsung ditelan mentah-mentah jadi nggak waras. Nanti nggak waras. Hidupmu nanti pusing, hidupmu bermasalah, mikir masalah nasab terus yang rungkat. Yang rungkat bukan asapnya. Mana asap masih dikaji. Tapi kalau udah ribut ke sana kemari, ribut ke sana kemari, ya kan? Kasihan. Nanti rungkat sendiri pikiranmu dan akhirnya ya zong. Karena saya kasih tahu ya, ini pembahasan nasab sekarang sudah masuk dunia pencot. Alumni dunia pencot di sini banyak, itu termasuk Asep Siome. Itu alumni pencot itu. Banyak sekali alumni pencot di sini. Ini tidak ada pembahasan yang ilmiah, tidak ada akhirnya. Pada akhirnya pembahasannya adalah abu-abu. Tahu nggak abu-abu? Abu-abu itu tidak ditemukan. Semua saling klaim. Ibaratnya apa? Kamu membahas harta karun Pak Karno yang ada di Swiss. Itu abu-abu tuh. Mau sampai modar, sampai mencret, ya nggak ketemu. Ya dimanfaatkan siapa? Netizen. Diombang-ambing meyakini, udah terlanjur meyakini. Wah sudah. Itu dunia pencot. Dulu dunia pencot yang bubarkan saya. Yang bubarkan saya. Dunia pencot itu. Ya. Oke gitu ya.